Ibu burung pelatuk terlihat sangat panik. Telurku! Telurku hampir jatuh! Satu dari telurnya terguling keluar sarang dan kini tersangkut di ujung dahan. Aku akan coba menyelamatkannya. Aku harus cepat. Aku harus segera mengambilnya. Halo sobat baik di rumah, apa kabar hari ini? Apakah harimu menyenangkan? Pastinya setiap hari harus selalu bahagia ya, karena kita akan belajar banyak hal lewat kisah kebaikan. Di hutan hidup berbagai macam hewan. Ada hewan yang kuat, cepat, dan lincah. Ada yang bisa berlari kencang, ada yang bisa terbang tinggi, bahkan ada yang bisa melompat jauh. Tapi di antara semua hewan itu ada satu yang berbeda. Ia tidak cepat dan tidak kuat. Namanya Tauta si kungkang, hewan paling lambat di hutan. Tapi benarkah hewan yang lambat tidak bisa melakukan hal-hal besar? Yuk sobat baik kumpul semuanya, duduk yang tenang, jangan kemana-mana. Tetap di kisah kebaikan. Di sebuah hutan hiduplah seekor kungkang muda bernama Tauta. Ia bergerak sangat lambat, bahkan untuk tersenyum kita perlu menunggunya. Tapi Tauta tak pernah marah, tak pernah membanggakan diri, dan ia selalu bilang, Aku cuma Tauta, hewan paling lambat di hutan. karena lambat, banyak hewan menganggap Tauta tidak bisa diandalkan. Bahkan Tauta juga mengiyakan bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal-hal yang cepat, hal-hal yang besar, hal-hal yang menyenangkan banyak hewan. Suatu pagi, terdengar suara kegaduhan dari pohon sang ibu pelatuk. Ibu burung pelatuk terlihat sangat panik. Telurku! Telurku hampir jatuh! Seekor burung pelatuk terbang ke sana kemari. Ternyata, satu dari telurnya terguling keluar sarang dan kini tersangkut di ujung dahan. Aku harus cepat! Aku harus segera mengambilnya! Ia mencoba mendekat dengan cepat dan tergesa. Tapi tiap kepakan sayapnya membuat dahan itu semakin bergetar, sehingga membuat telur burung pelatuk terguling semakin jauh. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tak jauh dari di mana telur burung pelatuk berada, Tauta, seekor kungkang yang lambat melihat kegaduhan itu. Ia tahu burung pelatuk yang bisa membuat seluruh pohon ini bergetar bisa-bisa menjatuhkan telurnya sendiri. Tentu seseorang harus segera bertindak. Aku akan coba menyelamatkannya. Tanpa berkata banyak, Tauta mulai bergerak pelan, sangat pelan. Ia menyusuri batang pohon, lalu perlahan ke cabang tempat telur itu tersangkut. Hebatnya, ranting pohon sama sekali tidak bergoyang. Itu karena Tauta berjalan sangat pelan dan hati-hati. Hore, hore! Kamu menyelamatkan telurku! Hore, hore! Telur itu berhasil digenggam dengan aman. Kemudian, Tauta meletakkannya ke dalam sarang burung pelatuk. Karena aku lambat, aku bisa lebih hati-hati. Selama ini aku pikir aku tak bisa apa-apa. Tapi ternyata lambat itu ada untungnya juga. Aku hanya terlalu sering meremehkan diriku sendiri. Hahaha. Hari itu Tauta belajar sesuatu yang penting. Ia sadar menjadi rendah hati itu baik, tapi bukan berarti menganggap diri tak punya kelebihan. Sobat baik, sikap rendah hati memang membuat kita tidak sombong.
Tapi hati-hati, jangan sampai kamu meremehkan dirimu sendiri. Setiap makhluk punya keistimewaan, seperti Tauta, si lambat, yang ternyata hebat. Semoga kisah ini menjadi teladan untuk kita di masa depan. Master Cheng Yen pernah berkata, kita harus bisa bersikap rendah hati, namun jangan sampai meremehkan diri sendiri. Wah, tidak terasa ya, waktu bercerita sudah habis. Semoga semuanya terhibur dan mendapatkan pelajaran baru dari kisah tadi. Jangan sedih, karena kita akan kembali lagi dengan kisah yang lebih seru di episode berikutnya. Selalu semangat, selalu ceria, dan jangan lupa untuk berbuat baik setiap hari. Dadah!